Gizi nih ya. Perkenalkan, saya Siti Roshidah dari Bogor, dari Bogor, anak 4, punya soft skill dan soft skill berbeda. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa apapun kemampuan yang mereka miliki sesuai passionnya itu bisa sukses menjadi apa yang kalian mau. Bahwa bukan hanya standar akademik yang menentukan kesuksesan. Mungkin bagaimana menyampaikannya di ini WA-nya di forward aja ke anaknya, Bu. Ya, insya Allah sampai ya. Silakan Abah. Iya tuh, izin untuk Abah nih ya. Nah, pertanyaan untuk Abah. Mau dikumpulin dulu atau Langsung satu-satu? Langsung satu-satu. Kita langsung pilih. Ya, pertanyaannya kalau passionnya dikembangkan kira-kira bisa sukses nggak gitu ya? Ya. Ibu, Bapak, apa sih sukses itu? Ya, jadi kalau ketika begini, ngomong sama anak-anak, apa sih yang disebut sukses? Kita semua punya definisi. Karena itu penting menyepakati. Apa itu? Meraih yang direncanakan. Itu aja. Terserah Bapak Ibu mau merencanakannya apa? Meraih yang itu sukses. Karena itu bagi anak-anak, rumuskan sama-sama. Anak-anak, yang disebut sebagai sukses buat kamu apa? Ibu, ayah ikut diskusi nih. Supaya sepakat nih, sukses itu apa? Sehingga kita punya pegangan. Kalau tidak, yang dimaksud anaknya A, yang dimaksud bapak ibunya B, akhirnya enggak ketemu. Temukan dulu satu. Terus yang kedua, kesempatan di luar kendali, kesiapan dalam kendali. Ingat-ingat nih. Kesiapan dalam kendali, kesempatan sering di luar kendali. Jadi bila seseorang anak menyukai bidang tertentu, dia mengembangkan secara serius bidang itu, kelihatan dari mana? Begitu ada waktu dia kerjakan, begitu ada sesuatu yang longgar dia lakukan. Nampak memang dia suka di sini. Lalu orang tua dorong. Kadang-kadang nih, menurut pandangan umum, nilai tertinggi di sekolah itulah yang disebut sebagai sukses. Anaknya senang masak. Saben ada waktu kosong bikin masakan. Bikin ini. Terus Bapak Ibunya, ya Allah punya masa depan gak nih anak ini? Udah gitu lagi-lagi pula. Waduh, ini gimana nih masa depannya? Ibu bapak lihat aja, anak ini benar-benar sesuatu yang bisa didorong berkembang apa tidak? Lalu ibu bapak tanya kanan kiri. Sehari ini ibu bapak punya alat ini nih. Ibu punya HP juga kan? Punya sosial media. Temannya siapa di sosmed? Banyak, Pak Hanis ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini, kadang-kadang kita banyaknya teman itu apa? Teman SD, teman SMP, teman kuliah, banyak di sini tersambungkan. Itu namanya alat canggih untuk merawat masa lalu. Ibu, bapak gunakan alat ini untuk membangun masa depan. Cek. Mereka-mereka yang berbicara karir, berbicara bidang, itu banyak sekali ahlinya. Sapa, diskusi, orang tuanya tidak boleh kalah. Kenapa? Wong sama-sama di sini dapatnya. Anaknya juga dapatnya di sini, kenapa orang tuanya nggak bisa dapat? Nah, lalu dibimbing. Dan Bapak Ibu sekalian, belum tentu nanti kita akan dukung. Ya udah, kamu nanti terus bidangnya masak, belum tentu. Bidangnya nanti jadi chef, belum tentu. Tetapi mengarahkannya itu dengan smooth. Kalau ternyata menurut Ibu Bapak, prospeknya bukan di situ. Karena Ibu Bapak bisa mengarahkan ke tempat yang lain. Tapi intinya, pada anak-anak semua ditekankan kesiapan, kembangkan dirinya. Nah, ada beberapa kasus yang bisa Ibu Bapak jadikan contoh. Bahannya banyak sekali.
di luar sana. Siapa dulu mengerjakan apa, akhirnya bisa disebut sebagai orang yang sukses. Perjalanan hidup itu kita semua tahu kok. Dulu ketika saya ngelola di Jakarta, sering sekali ketemu orang tua yang anaknya tidak berhasil masuk SMP favorit, nggak berhasil masuk SMA favorit. Orang tuanya itu merasa ini kelihatannya masa depan anak saya berat, masa depan anak saya suram. Ibu bapak tanya nih Prof. Syafi'i, Ustadz Fatih, memang ketika sudah mau pada kerja ditanyain dulu SMP-nya favorit bukan? Dulu SD-nya favorit bukan? Nggak ada lagi yang tanya itu. Nggak ada. Jadi jangan pernah khawatir dengan persepsi-persepsi sukses hari ini. Dan ibu bapak lihat, pendidikan itu jangka panjang. Jangan mengejar kebanggaan hari ini yang bukan bekal untuk anaknya di masa depan. Jadi bekal ke depan itu kalau boleh saya usul di abad 21 nomor 1 akhlak. Ini nomor 1 ini pondasi nih. Karakter. Nah ini kita tahu nih. Akhlak yang baik, pondasi. Sesudah itu tambahkan kompetensi. Kompetensinya tambahin tuh, terutama buat umat Islam. Kemampuan berpikir kritis. Nah umat Islam ini lemahnya di kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kemampuan berpikir kreatif. Kemudian kemampuan untuk komunikatif. Lalu kemampuan untuk kolaborasi. Ini 4K nih. Kritis, kreatif, komunikatif. Ini disebut abad 21 nih. Dari situ tambahkan keterampilan. Dah, pegang itu. Bapak, anak itu dikasih kesempatan, kasih bekal, habis itu biarkan terbang deh. Tapi bekalnya udah ada. Iman, Islam, akhlak pegang tuh. Habis itu lepas terbang. Nanti dia akan mencelok di banyak tempat. Nanti Ustadz Syafi'i, saya akan nanti kirim sebuah tulisan lama sekali Ustadz. Peristiwa ketika sebuah pondok pesantren mengalami dilema pada saat anak kiainya itu mendapatkan beasiswa untuk ke sekolah yang tidak biasanya. Lalu pondoknya galau, diizinkan apa tidak gitu. Nanti kalau diceritakan sini nanti kepanjangan. Nanti saya kirim saja, nanti boleh disebarkan untuk ibu-ibu baca. Dari situ nanti bisa jadi hikmah ya. Jadi diceritakan panjang ya Abah ya. Tapi diundang lagi di sesi berikutnya ya. Bisa ya. Dan apa peristiwa itu kemudian membekas. Mungkin Ustadz Syafi'i ingat namanya Surin Pitsuan. Surin Pitsuan itu peristiwa yang saya berikan contoh. Jangan pernah khawatir kalau kita sudah beli pondasi iman, Islam, akhlak, habis itu lepaskan. Tapi kalau belum dikasih pondasinya, takut Bapak sekalian. Nah, pondasinya di mana? Di rumah. Baik, terima kasih Abah ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Abah ya. Masya Allah. Saya jadi nyatat banyak quotes nih ya dari Abah nih ya. Jangan mengejar kebanggaan saat ini, tapi kejarlah kebanggaan di masa depan. Oh, quotes hari ini dari Abah ya. Baik, yang berikutnya. Pada Ustadz Fatih Karim ya, bagaimana cara menumbuhkan cinta Al-Quran dan berantas buta aksara Al-Quran di sekolah. Bu Juwariah dari SMA Negeri 1 Citerep, betul ya makrojnya ya, Citerep. Jazakallah khair Ustadz. Makasih. Bapak Ibu, semakin kita mengenal Prof. Safi Antonio, kira-kira makin sayang atau enggak? Iya. Bagaimana beliau memilih Islam, bagaimana beliau istiqomah di dalamnya, bagaimana beliau membangun kampus. Semakin kenal semakin sayang, semakin kenal sama Abah, semakin tahu sejarah perjuangan hidupnya, semakin sayang enggak? Makin sayang. Bagaimana agar cinta sama Quran? Tahu dulu, Quran itu mukjizat yang tidak akan pernah ada yang bisa membuatnya. Bahkan manusia kumpul semua, jin kumpul semua, gak akan ada yang bisa. Tidak akan. Sampai kapanpun.
Al-Quran mampu menjawab semua problematika manusia. Abadan, sampai kapanpun. Nggak akan ada yang mampu seperti Quran. Al-Quran akan menerangi kubur kita. Tidak ada cahaya yang bisa meneranginya kecuali Quran. Al-Quran akan membuat rumah kita sakinah. Tidak akan ada yang bisa kecuali Quran. Kira-kira semakin dekat, semakin kenal sama Quran, semakin cinta nggak? Kalau orang sudah cinta gimana? Rela mati untuk Quran. Abah, saya pernah sholat di Australia, di Brisbane. Sedih saudara-saudara kita di Australia. Sholat, di depannya tiba-tiba masjidnya dibuka subuh, tiba-tiba ada kepala babi. Kemarin kami Abah memperingati kejadian di New Zealand, penembakan 51, kemarin harinya rupanya, saya baru tahu. Ternyata teman-teman yang dari New Zealand pindah ke Australia kemarin itu mengenang itu, Prof. Itu Masya Allah, saya dengarnya merinding. Keluar dari mobil, bawa tembak, habis. Ada yang bilang, brother, assalamualaikum, ditembak, langsung meninggal di tempat. Itu kejadiannya kemarin, saya baru tahu. Bayangkan mereka itu tidak ngelawan, tidak apa-apa, pernah diambil lagi satu tembak, pas mau ditembak gagal, itu sempat juga ngucapin, assalamualaikum brother. Tembak juga, bayangkan 51 orang meninggal di masjid. Kita belum pernah ngalamin kayak gitu, tapi kita nggak cinta sama masjid. Makanya banyak yang tanya, Abah, Ustadz Fatih bangun masjidnya jauh-jauh banget ke Jepang, ke Australia, ke Kanada, jauh-jauh banget bangun masjid. Indonesia aja masih kurang masjid. Halo, Indonesia bukan kurang masjid, kurang ke masjid. Setuju? Indonesia punya berapa masjid? 1,2 juta masjid. Indonesia nggak kurang masjid. Indonesia kurang ke masjid. Jadi bagaimana mau cinta sama masjid? Nggak ngerti arti masjid. Ada 7 golongan yang tidak akan dapat naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya orang yang hatinya terpaut dengan, makin kenal dengan masjid, makin cinta dengan. Jadi makin kenal dengan Quran, makin cinta dengan. Ustadz gimana caranya bisa ikut bebasin buta aksara Quran? Cari Instagramnya, buka Instagramnya, Indonesia Bisa Baca Quran. Itu program kami, @IBBQID. Ketik di Google aja, Indonesia Bisa Baca Quran, langsung terhubung. Langsung bisa jadi volunteernya. Abah, saya pernah ngerasakan sama Ustadz Abdul Somad, Abah. Naik sampan 4 jam. Ustadz Fatih kata UAS, udah pesan sama istri, pesan apa Ustadz? Jangan-jangan kita nggak pulang lagi. Coba lihat sinyal, kata beliau. Nggak ada sinyal Ustadz, memang kita 3 hari di pedalaman nggak ada sinyal. Apa kata UAS? Udah pesan belum? Belum Ustadz. Lihat kanan kiri antum. Buaya. Buaya rawa itu udah begini semua tuh. Sama UAS, kita satu sampan. Apa kata beliau? Siap ya Ustadz. Beginilah perjuangan masuk ke pedalaman. Ngapain? Ada jutaan orang di pedalaman gak bisa baca Quran. Abah, alhamdulillah Prof, kami berjuang di pedalaman. Sudah membebaskan 150.000 orang dari buta aksara Quran. Banyak apa dikit? Dikit. Yang gak bisa baca Quran tadi berapa? 72%. Yang dibebaskan baru 150.000, kecil. Maka tanamkan, semakin banyak gali informasi akan tumbuh cinta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, gitu ya Ibu Siti ya. Nanti tolong dikolek ya tim untuk pertanyaannya. Mohon izin kita sampai jam 11, udah jam 11 nih ya. Satu lagi ya Bapak Ibu ya, satu lagi ya. Panjang lagi ya. Oh, ini untuk Pak Prof. Khusus memang buku Pak Prof panjang-panjang ya. Balas dendam nih ya. Izin bertanya kepada Ustadz Profesor Syafi Antonio. Saya Susianti, ibu dari 3 anak. Setiap Ramadan saya berusaha membuat perencanaan dan target. Di awal-awal sampai dengan minggu kedua berusaha disiplin dan sesuai target. Namun seringkali acara makin padat di akhir Ramadan. Berharap memanfaatkan 10 hari terakhir untuk menyelesaikan target.
namun tidak kekejar. Bagaimana kiat-kiat Ustadz untuk menguatkan diri untuk selalu disiplin, ajeg dari awal hingga akhir. Jazakallah khairan. Ajeg dari awal sampai akhir Pak Prof, gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang paling penting adalah bagaimana kita pembiasaan dan bagaimana kita istiqomah. Istiqomah ini memang memerlukan satu semangat yang luar biasa. Dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berjuang dan bergerak maksimum hanya di Ramadan. Tetapi bagaimana kita menjadikan Ramadan itu lebih kepada sebagai booster agar ini berkesinambungan dan terus-menerus sampai nanti di Syawal dan sampai nanti di bulan-bulan yang akan datang. Oke, jangan sampai kita di bulan-bulan biasa itu slow, di Ramadan ngebut, setelah itu slow lagi. Nah, yang paling bagus memang di bulan biasa kita kencang, di Ramadan super kencang, setelah itu tetap kencang. Khairul umuri dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang berkelanjutan meskipun sedikit. Kenapa kita suka semangat di Ramadan dan kemudian turun lagi setelah Ramadan? Mengapa banyak orang yang suka tidak disiplin? Mengapa banyak orang yang malas? Ini salah satu yang saya pelajari juga dari Abah dan dari para motivator lain. Sesungguhnya orang malas itu adalah orang yang tidak sayang pada dirinya. Saya ulangi lagi ya, Bu. Orang yang malas itu adalah orang yang tidak sayang pada dirinya. Orang malas itu adalah they don't believe in the beauty of success. Orang yang malas itu adalah orang yang tidak yakin dengan indahnya sukses. Orang malas itu adalah orang yang tidak mau dan tidak percaya bahwa sukses itu indah. Dan orang malas itu adalah yang tidak siap untuk membayar indahnya kesuksesan. Coba kalau saya kasih lomba seperti ini. Barang siapa yang datang ke masjid ini dan sholat di masjid ini besok jam 3 subuh, sholatnya 8 rakaat, membaca surat Ar-Rahman penuh, dapat duit 5 miliar. Datang nggak? Walaupun hujan. Oke. Siapa yang datang ke masjid ini jam 3 malam dapat duit 5 miliar. Itu janji Muhammad Syafi'i Antonio. Yang boleh jadi kesampaian, bayarnya boleh jadi tidak. Bayangkan kalau yang menjanjikan itu Allah Subhanahu wa taala. Jannatu tajri min tahtihal anhar. Kehidupan yang tidak terbatas keindahannya. Tidak ada yang menjadi tua, tidak ada yang susah, tidak ada yang kesulitan gas 3 kilogram. Tidak perlu ngantri, tidak ada kenaikan biaya. Nah, karena kita itu tidak terlalu yakin dengan indahnya sukses, maka kita terlalu ngejar. Dan sekali lagi kita itu tidak terlalu yakin dengan panasnya api neraka. Santai aja. Ya. Jadi saya suka kasih tahu ke adik-adik di mahasiswa di kampus, if you believe with what I'm doing now, with I'm enjoying now, you will sacrifice your youthful. Kalau Anda itu mengetahui betapa rileksnya saya hari ini, betapa nikmatnya keleluasaan waktu yang saya nikmati hari ini, pasti Anda akan berjuang susah-susah ketika masa muda. Karena siapa yang santai pada waktu muda, dia akan berat saat tuanya.
siapa yang bekerja keras saat mudanya, dia akan santai saat tuanya. Tinggal milih mau santai di depan atau berat di depan. Nah, demikian juga hanya dengan pemanfaatan Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mempercepat tabungan kita menuju kebahagiaan yang abadi. Nah, makanya kita harus yakin banget bahwa Ramadan ini adalah bulan dimultiplykan, digandakan pahala dan kebaikan. Nah, saya ingin sharing sedikit bahwa ada satu amal di mana bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berumur panjang sampai 274 tahun. Ada yang yakin? Ini kan usianya di sini mungkin usianya Masya Allah bisa sampai 80, amin. Di sini agak pendek sedikit 70, di sana agak panjang lagi alhamdulillah. Tapi belum tentu saya juga bisa lebih lambat dari ibu, kita umur tidak tahu. Tapi ada satu amal yang kita kadang-kadang tidak yakin. Man sholla fi masjidi hada falahu alfu sholatin fi masjiwa. Fi masjidil aqsa khamsamiyah sholatin wa fi masjidil haram mi'atu alfi sholatin. Barang siapa sholat di masjidku 1000 kali di luar masjid Nabawi. Di masjidil aqsa 500 kali, di masjidil haram 100.000 kali. Berapa kali? Coba sekarang buka handphonenya. 100.000 dibagi 365 hari dalam setahun. Coba. 100.000 dibagi 365. Berapa? 273,9. Jadi orang yang sholat 1 kali di Masjidil Haram sama dengan sholat 279 tahun sholat di Bogor. Sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan 273 tahun di Cianjur. Sekali sholat. Kalau 5 kali sholat berarti sama dengan 1.200 tahun. Kita itu punya kesempatan lebih panjang umurnya dari Nabi Nuh. Nah, Ramadan sama dengan peningkatan 10 kali lipat dari kebiasaan. Jadi kita punya kesempatan, jika kalau ditakdirkan usia kita 50 tahun, kita punya kesempatan hidup 500 tahun. Jikalau kita dikasih kesempatan oleh Allah 70 tahun, kita punya kesempatan berusia amal 700 tahun. Nah, inilah Ramadan, sehingga semangatnya, bensinnya harus kita jaga dari Sya'ban sudah dinyalakan, Ramadan kita speed up, nanti Syawal mudah-mudahan mesinnya terus panas dan terus panas. Ini harus kita upayakan seperti hadis Rasulullah SAW, salawatul khams, wal jum'ah ilal jum'ah wal umratu ilal umrati wa ramadan ila ramadan kafaratum ma bainahuma majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu sampai salat 5 waktu lagi, dari Jum'ah ke Jum'ah, dari umrah ke umrah, dan dari Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dihindari. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ini. Sehingga kata Abah tadi, yang paling penting adalah pembiasaan. Setelah kita biasa sholat malam, diteruskan. Setelah kita biasa menahan, diteruskan. Setelah kita memperbanyak tilawatil Quran, seperti kata Ustadz Fatih tadi, diteruskan. Menjadi satu pembiasaan. Mudah-mudahan dengan pembiasaan ini, kita akan menjadi insan yang lebih baik. Allahumma amin. Terima kasih. Amin. Baik. Ini spesial ya dari Pak Prof untuk yang tadi pertanyaannya paling panjang ya. Ini dari bapak-bapak Pak Prof ya. Bapak Hasman. Nah, sebelah sini kalau Bapak Hasman. Pak Hasman mana? Pak Hasman? Bapak Hasman? Oh, Bapak Hasman, boleh maju ke depan Pak Hasman. Boleh diambilkan bukunya Prof? Oh. Oke. Ini mau diberikan. Oke. Saya minta ke Bapak Anis untuk berkenan menyerahkan ke Pak, siapa namanya? Pak Hasman. Pak Hasman. Oke. Ada 3 yang nanya. 3-3-nya kasih. Oke. Nanti yang di Oh iya, yang Instagram.
Ya, memang sesuai dengan bapak-bapak tadi Bu ya, saya sudah sampaikan ya, bapak-bapaknya nggak mau ke Bali ya, pengennya buku ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Prof Syafi Antonio, Bah dan juga Ustadz yang sudah membersamai Ramadan hari ini. Sudah siap menyambut Ramadan Ibu Bapak semua? Oke, baik. Yang terakhir ibu-ibu, ini pesan dari panitia, ibu-ibu dan bapak-bapak tetap diam di tempat, kalau bisa tahan napas ya. Kita mau selfie ya dari panggung ya. Abah mohon kalau ibu-ibu nggak jadi ini ya. Silahkan. Oke. Belum, kita selfie dulu Bu ya. Boleh selfie dulu? Prof, boleh kita selfie dulu, Prof? Boleh. Jadi okay. Saya bertanya ke Pak Anies. Pak Anies bisa di sini sampai 11.45? Oh bisa. Jadi bisa. Pak Anies masih bisa lanjut sampai 11.45 insya Allah. Oh. Kita masih kangen karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan ini juga hadiah harus habis semua. Oke, baik. Ada door prize ya yang harus door kita. Oke, silakan. Mumpung masih seger Prof, boleh izin kita selfie dulu Prof? Boleh izin Pak Anies, Ustaz Fatih sama Pak Prof di Bapak Ibu tetap diam di tempat ya. Ini dari atas. Ibu, Bapak diam ya. Diam ya. Kita selfie dari atas. Bu, naik aja boleh aja. Soalnya masih ada sesi berikutnya. Naik kursi aja apa? Masih ada sesi. Bu, ibu-ibu, tolong munduran Bu, nggak jadi ya. Ibu jangan berdiri Bu. Ibu duduk Bu, duduk. Ya, duduk ya. Mohon izin kameramennya naik kursi ya. Mohon izin, Bapak Ibu hadap kamera dulu. Nanti dikirim Instagram Tazkia High Res ya. Ada. Enggak ada sesi itu. 3, 2, 1, 3, 2. Lanjut. 1. Ya. Mohon izin ya, sudah banyak semuanya pengen nanya. Semuanya pengen nanya. Ya. Nanti dipilih sama panitia. Lanjut. Terima kasih, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut ya, Pak Prof. Mohon izin Abah ya, ibu-ibunya masih kangen ya. Baik, kita lanjutkan. Panitia boleh ditampilkan pilihan pertanyaan berikutnya. Karena masih ada satu ensiklopedia lagi dari Pak Prof ya. Ini pertanyaan untuk Abah ya. Bismillah. Ini untuk Abah Anies. Ana ingin bertanya kepada Abah berkaitan dengan sukses. Sebagian dari kita mungkin pernah gagal karena kelalaian kita sendiri. Tidak jarang juga kegagalan dan penyesalan dari masa lalu terus terbayang hingga membuat kita merasa tidak mampu untuk memulai kembali. Bolehkah Abah memberikan saran atau motivasi untuk meyakinkan diri kita bahwa kita bisa bangkit kembali? Terima kasih. Ini yang nanya mahasiswa kayaknya ya. Abah butuh motivasi nih, Bah. Iya, silahkan Abah ya. Motivasi untuk meyakinkan diri kita bahwa kita bisa bangkit kembali. Gini,
Ini kalau buat yang lagi kuliah. Ini lagi kuliah ya, mahasiswa ya? Belum tahu, Belum tahu nih. Belum tahu yang nanya siapa. Boleh tahu penanyanya nggak nih? Yang nanya buat angkat tangan? Ibu-ibu, bapak-bapak? Nggak ada. Ya udah gini. Ibu sekalian, terutama kalau buat yang lagi sekolah. Kalau sedang mengalami yang berat-berat, apalagi lagi sekolah, lagi kuliah, kemudian nilainya keluar, ternyata nilainya tidak seperti harapan. Saya sering pesankan gini, memang Anda orang pertama yang ngalamin begini. Memang pertama kali nih begini. Enggak kok, yang lain pernah. Terus sekolahnya berat sekali. Ini kuliah di Tazkiyah, berat banget kuliahnya. Bacaannya banyak, tugasnya banyak, waktunya kesita. Terus sepertinya kayak paling menderita gitu. Pertanyaan sederhana, memang saya mahasiswa pertama di Tazkiyah sini? Enggak lah, sudah banyak yang lain. Jadi kira-kira begini, kalau yang lain bisa survive, insya Allah saya juga akan bisa survive. Gitu aja. Lalu gagal, orang pertama yang gagal. Enggak lah, yang lain udah pernah gagal. Anak-anak dibiasakan menghadapi masalah, mereka ketemu masalah akan sederhana nih. Misalnya, meja ini itu ada timbangannya. Berapa kilogram. Kursi ini ada timbangannya. Kita tahu mana lebih berat antara kursi sama meja. Kira-kira berat mana nih? Buat kursi. Ngangkatnya bisa sendirian kursi? Enggak, berdua ngangkatnya. Sama mikrofon. Jelas lebih berat kursi, betul tidak? Nih. Untuk benda seperti ini, ngukur berat itu ada timbangannya. Kalau masalah nggak ada timbangannya. Yang menurut saya berat, menurut Ustadz Fatih ringan. Yang menurut Ustadz Fatih berat, bisa jadi menurut saya ringan. Terus apa yang membedakan? Jadi anak-anak itu disering-seringkan ketemu masalah. Kalau udah sering masalah, maka dia ketemu gagal biasa. Saya cerita pengalaman pribadi boleh ya? Ceritanya saya lulus SMP di Jogja nih. Pengen masuk SMA paling favorit Ustaz. Karena kalau masuk sekolah favorit itu pokoknya keren lah gitu. Waktu itu saya cita-cita SMP 5 mau masuk SMA 3 di Jogja. SMP 5 itu SMP favorit. SMA 3 SMA favorit. Nah, pas saya lulus, pas pertama kali ada namanya NEM. Nilai Eptanas Murni. Itu tahun 85. Banyak yang segenerasi nggak di sini? Ya, kira-kira segitulah. Antum masih SD malah. 85. Saya lulus SMP. NEM-nya kami di Jogja, soalnya susah-susah. Jadi nilainya irit. Yang pada sekolah di luar Jogja nilainya boros. Jadi di Jogja itu angka 47 angkanya 5 mata pelajaran udah keren. Gak taunya dari kabupaten lain. Ada dari tingkatan kabupaten tuh. Ada dari Magelang, Purworejo, Klaten. Nilainya tinggi-tinggi. Semua masuk Jogja, semua pada diterima. Yang anak Jogjanya kesingkir semua. Lah kita dari SMP favorit nilainya bagus kalah. Kalah sama siapa? Kalah yang dari luar. Itu pertama kali. Belum ada zonasi waktu itu. Pertama kali. Jadi waktu itu kami bilang kami korban sistem. Gara-gara sistem kami gak bisa masuk. Gagal. Apa yang terjadi? Gelap masa depan. Ya sekarang bisa bilang enggak. Dulu gimana coba? Wih, gak dapet tuh SMA favorit. Nggak dapet. Dan rombongan nggak dapet. Saya masuknya ke SMA 2. Satu kelas SMA 2 itu sih anak SMP 5 semua itu yang tergusur semuanya itu. Apa yang terjadi sekalian? Pada saat kita mendapatkan kegagalan, kita yakin
kita sedang dititipkan hikmah yang lebih besar. Sayangnya, ya kita ini bukan model Nabi Khidir. Kita ini modelnya Nabi Musa. Kalau Nabi Khidir lihat hikmah sebelum kejadian, kita nggak bisa. Kita kejadian dulu, jalanin baru lihat hikmah. Saya, ini pengalaman saya pribadi. Begitu masuk SMA 2, kalah tuh teman-teman dari tempat lain. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan kesempatan pengembangan diri yang ternyata jauh lebih baik daripada kalau saya di SMA 3. Iya, dapat kesempatan kelas 1 SMA tuh, ikut pelatihan OSIS di Jakarta, dijadiin ketua OSIS se-Indonesia. Habis itu ketua OSIS SMA 2, habis itu pertukaran pelajar. Masa SMA itu? Coba saya di tempat lain, belum tentu saya dapat itu semua. Dan dapat itu semua. Jadi, yang kita sebut gagal hari itu, ternyata adalah rute untuk keberhasilan. Cuman kita belum tahu ini rute baru. Rute barunya di situ. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa terutama yang masih pada kuliah menghadapi kegagalan, ini masih panjang jalannya itu. Dan yakinlah Allah punya rencana yang sempurna. Dan selalu kita tidak pernah kita ini minta apa-apa kecuali jangan bebani yang kita tidak sang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kitanya paham persis nih. Nah, jaga itu. Jadi menyaksikan, menjalani yang disebut gagal itu dengan perasaan yakin Allah punya rencana yang sempurna dan kita tidak akan mungkin dijauhkan rencana sempurna itu. Gitu ya. Baik. Yang itu Pak Prof yang bagus itu nggak ada suaranya. Halo, boleh nambahkan sedikit ya Bapak Ibu, menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Abah barusan tentang kearifan yang luar biasa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyelami makna sa'i dalam umroh. Ada yang ingin umroh bersama-sama? Ada yang ingin? Alhamdulillah. Siapa yang belum berangkat haji? Siapa yang belum berangkat haji? Oh, masih belum. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat haji ya bersama-sama. Doakan tahun ini juga Ustadz Fatih dan saya akan berangkat haji. Pernah satu kali saya berjumpa sama Abah tahun lalu ya Abah ya? Ya, tahun lalu kita haji sama-sama. Alhamdulillah, dengan Abah satu hotel, jadi setiap hari saya dapat curahan ilmu. Alhamdulillah, di hotel yang sama. Saya yang belajar dari beliau. Nah, saya ingin ngajak Bapak Ibu menyelami makna sa'i. Kalau sa'i itu kan dimulai dari Bukit Sofa ya. Kemudian bergerak menuju Bukit Marwah. Ya kan? Balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Siapa yang melakukannya? Siti Hajar. Siti Hajar sedang mencari apa? Oke. Coba kita lihat hikmah dari sini. Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan seorang anak Ismail. Sebagai seorang bayi, cepat sekali haus. Naluri seorang ibu langsung mencari air. Dilihat bukit yang rada dekat adalah Bukit Sofa. Meskipun bukit yang lebih tinggi adalah Jabal Abi Kubais. Lari dari dekat Makkah, dari dekat Ka'bah menuju ke Sofa. Dari Sofa melihat ada Fata Morgana di bawah, lari lagi mengejar air. Ternyata itu Fata Morgana. Kemudian lari lagi sampaikan ke Marwah. Jaraknya kurang lebih sekitar 400 meter. Dari Marwah tidak ada, penasaran balik lagi ke Sofa. Dari Sofa balik lagi ke Marwah, nggak ada juga, mendengar anak kecil masih menangis, balik lagi ke Sofa, bolak-balik sampai 7 kali. Akhirnya nggak ketemu air. Ketemu air gak di Sofa Marwah? Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika perjuangan itu sudah maksimum dan tidak dapat, seorang hamba itu harus menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, qad bazaltu juhdi walakin ma wajadtu ma atamanna. Ya Allah, aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mencari air, tapi nggak dapat. Aku pasrahkan dan aku serahkan kepada Engkau.
Siti Hajar setelah tawakal menyerahkan urusannya kepada Allah, kemudian kembali menemui anaknya Ismail di dekat Ka'bah. Apa yang Allah berikan? Ternyata zam-zamnya ada di Ka'bah. Zam-zamnya ada di kaki Ismail. Nah, jadi boleh jadi kita mengejar proyek di Bandung, tapi nggak dapat proyeknya di Jakarta. Boleh jadi kita mengejar untuk anak kita adalah untuk ke sini, tetapi ternyata kata Allah bukan di sini, itu terlalu kecil bagi kamu, Allah berikan yang lebih besar di tempat lain. Siti Hajar sengaja diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak dahulu, untuk berikhtiar dulu dari Safa ke Marwah sampai 7 kali. Dan 7 kali itu juga adalah simbol. 7 dalam Al-Quran menurut ulama tafsir itu bukan angka, tetapi dilalah alal kasrah, indication of unlimitation, petunjuk betapa banyaknya. 7 hari 7 malam, 7 lapis langit 7 lapis bumi, pusing 7, harta ini banyak untuk 7. Saya turunan ke-8 sudah habis hartanya. Jadi bolak-balik dari Safa 7 kali, itu adalah simbol banyak. Nah, ternyata tidak di situ. Akhirnya dapatnya adalah di tempat lain, yaitu di dekat Ka'bah sendiri. Kenapa Allah nggak nurunin air Zam-Zam langsung sebelum haus, sebelum lari ke Safa, sebelum lari ke Marwah? Jawabannya, Allah ingin melihat perjuangan seorang hambanya. Jawabannya, Allah ingin melihat perjuangan dan keikhlasan seorang hambanya. Jikalau sudah tawakal, nanti Allah akan berikan yang lebih baik dari yang direncanakan semula. Inilah yang kita harapkan juga untuk Abah. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Inilah yang kita harapkan juga untuk anak-anak Bapak dan Ibu sekalian, untuk kemenakan kita, untuk mantu kita. Jangan, saya suka nasihatin kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ngambil mantu. Mau ada nasihat ngambil mantu mau? Jangan khawatir punya mantu miskin harta. Biasanya ibu-ibu khawatir nih, punya anak cewek mau nikahin, ya kan? Cari mantu yang 4K, kaya, keren, pinter, apalagi soleh. Apa namanya? SPK kuadrat, soleh, pandai, kaya, keren. Itu namanya produk yang sudah habis cepat. Soleh, pandai, kaya, keren, itu cepat habis. Nah, ibu-ibu jangan khawatir punya calon menantu miskin harta. Kenapa? Khawatirlah miskin iman, khawatirlah miskin amanah, khawatirlah punya calon mantu miskin tanggung jawab. Karena jikalau miskin harta, insya Allah itu akan bergerak, insya Allah itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau miskin iman, bahaya. Apalagi miskin tanggung jawab, anak kita terlantar, putri kita sengsara. Ada satu cerita dahulu, ada cerita seorang calon mertua mau milih mantunya. Nah, ada satu mantu itu baru karyawan di satu lembaga keuangan. Karena masih karyawan, masih naik Metro Mini dari Kampung Bali menuju ke Sudirman. Naik Metro Mininya 604. Bayangkan, sementara yang lain yang melamarnya adalah anak-anak menggede. Nah, si bapak ini yakin dengan bahwa yang dipilih itu harus baik akhlaknya. Dipilihlah calon mantu ini yang masih karyawan pemula. Hari berganti, tahun berganti, si mantu ini serius dengan istrinya, kemudian belajar, kemudian tumbuh, kemudian belajar. Ternyata dia jadi doktor dari luar negeri. Ternyata dia bisa berhaji lebih dari 31 kali. Kemudian dia punya belasan perusahaan. Terakhir dia jadi profesor. Nah, sudah bisa angka orangnya ya. Nah, jadi ketika dipilih jadi mantu, dia masih karyawan, belum punya motor, belum punya mobil.
Nah, jangan khawatir memilih calon menantu yang miskin harta. Yang miskin tanggung jawab. Nah, biasanya yang tidak sabar itu adalah ibu-ibunya. Ibu sang, nah suka, apa namanya Bu? Matre. Nah gitu ya, itu ada cerita, saya tidak tahu namanya, tapi tidak jauh dari sini kelihatannya. Mudah-mudahan tadi cerita tentang Siti Hajar dari Safa ke Marwah menjadi bekal perjuangan kita. Allah ingin melihat perjuangan kita sampai air zam-zam itu diberikan kepada kita. Dan insya Allah yang Allah pilih pasti lebih baik bagi kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir kisahnya inspiratif sekali Pak Prof ya. Itu kok seperti nggak asing gitu ya ceritanya itu ya. Saya pernah baca itu juga soalnya ya. Ini penasaran Prof, siapa lelaki itu Prof ya? Ini ibu-ibu juga pengen tahu Prof ya. Gitu Bu ya. Jadi ibu-ibu jangan harap gitu ya, sekarang Metro Mini-nya sudah diganti sama Pak Anies ya. Udah nggak ada Metro Mini. Ya gagal berarti ya punya mantu profesor ya. Karena clue-nya tadi naik Metro Mini ya. Baik. Baik Pak Prof, mohon izin ini ada pemenang sosmed nih Pak Prof ya. Ini notifikasinya ke adminnya Prof ya. Boleh ditampilkan siapa pemenang sosmed? Nah ini dia ardikurniawan.id. Oke, ini pilihan dari panitia. Boleh maju Ardi, ini Bapak Ibu Mas. Oh ya, boleh maju Mas Ardi. Oh. Ardi Kurniawan. Alhamdulillah. Dapat hadiah ya. Nah, dapat yang mana nih Prof? Oke. Ini masih Mas muda. Ardi. Alhamdulillah. Ini cocok sampai Ramadan selesai bukunya nih Prof ya. H-1 Ramadan selesai bukunya. Nih, maju Mas Ardi ya. Sedangkan bukankah sebaiknya kita bersedekah itu tidak diperlihatkan karena itu termasuk riya? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Dan yang kedua, lengkap ya. Kepada Pak Prof Syafi'i Antonio, bagaimana hukumnya juga untuk orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh tetapi terlalu sibuk dengan postingan sosmed saat umroh ini ya. Iya. Ini maksudnya lagi travel kali ya. Ini Ustadz Fadil, silakan Ustadz ya. Infak pamer di sosmed Ustadz. Iya, teman-teman semuanya, sedekah itu boleh terang-terangan, alaniyah, boleh juga sir. Yang nggak boleh itu udah nggak sedekah, menghina terang-terangan. Ustadz, dia posting, izin Prof, kemarin kita buat event namanya Amazing Muharram. Itu event udah 14 tahun, Abah. Dan kemarin kita buat di The Ritz-Carlton Pacific Place yang hadir 4.000 orang. Berbayar. Ada satu orang datang, dia ngeliat, langsung dia bisikin ke asistennya, saya mau wakaf untuk masjid Yokohama. Berapa kata asistennya? 1 miliar. Kemudian saya panggil beliau ke depan. Beliau bilang apa? Saya malu dengan 1 miliar itu. Kenapa? Karena uang saya itu lebih dari itu. Berarti orang yang 1 miliar itu bisa jadi lebih kecil daripada orang yang infak 1 juta tapi pemasukannya cuma 500.000. Jadi jangan melihat seseorang itu dari angka. Mungkin bagi Bapak Ibu 1 miliar itu besar, tapi bagi dia, akhirnya beliau datang langsung ke lokasi pesantren kami di Bintaro, ngasih lagi 1,5 miliar lagi. Kenapa? Kenapa beliau terang-terangan? Beliau ingin memotivasi. Kalau kita punya nikmat yang unlimited, sehat, nikmat unlimited, punya nikmat, punya istri solihah, nikmat unlimited. Beliau ingin menampakkan kenikmatan. Tahadus binikmah. Boleh? Boleh. Sebagaimana Prof pakai batik bagus banget. Abah pakai jaket boleh. Saya pakai jaketnya. Keren banget. Boleh menampakkan kenikmatan.
Jadi yang nggak boleh itu udah nggak sedekah terang-terangan nentang. Jadi nggak boleh sirik sama orang. Justru kita berdoa tadi yang Prof katakan, gimana ya bisa sedekah seperti beliau. Bapak Ibu, izin ada orang, tadi saya udah cerita juga sama Abah dan mohon izin agar Abah mampir ke pesantren kami. Ada satu orang wakaf. Wakafnya nggak main-main, 100 miliar. Uang 1 miliar itu berapa juta? 1000 juta. Berarti uang 1 jutanya berapa kali? 1000 kali. Oke, ambil uang ibu 1000 kali 1 juta. Gimana tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1000. Oke, baru satu. Berarti kalau 100 miliar, 1000 jutanya 100 kali. Beliau nggak mau terang-terangan, diam-diam. Tapi tetap saja sosial media memviralkan berita itu. Apa artinya? Ini bukan masalah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini masalahnya kita bisa menyamai itu atau tidak. Sudut pandangnya dirubah. Jangan sudut pandangnya hasad. Kalau hasad tuh gitu, ya, orang yang baik salah. Makanya orang baik itu gak bisa memimpin akhirnya. Kenapa? Karena selalu pingin yang gak baik-baik. Betul? Betul. Kalau orang yang viral, berita viral itu selalu berita yang buruk-buruk. Berarti yang baik-baik gak boleh? Itu salah. Harusnya yang baik lebih viral. Itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya Pak Prof. Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya justru ke Abah ini. Kan kita tuh ingin dapat lebih banyak dari Abah sesungguhnya. Abah, saya adalah yang selalu mengikuti bagaimana Abah membedah buku. Sehingga begitu banyak buku-buku yang berkualitas Abah bisa sharing kepada masyarakat dengan cara yang lugas, dengan cara yang cermat dan bagaimana kita memanfaatkannya. Pertanyaannya, bagaimana sih cara Abah baca? Dan bagaimana kita mengajarkan anak kita, menantu kita biar suka baca, cucu kita biar suka baca, ya kan Bu ya, Pak? Nah, dan bagaimana biar baca cepat, kemudian bisa memanfaatkan isinya gitu Abah. Ini yang praktek banget Abah. Ini menggarami air laut saya ini. Kalau ditanyain ini, Ustadz Safi Antonio suruh bacaan ini untuk menghasilkan sebuah karya tulis. Untuk menghasilkan sebuah karya tulis, maka harus begitu banyak yang dibaca. Kalau Anda mau menulis satu halaman, bisa jadi Anda harus membaca 3-4 sumber. Sumber itu bisa berhalaman-halaman untuk bisa menulis satu. Jadi kalau ini 3.500, kira-kira sudah dibaca berapa sama beliau? Coba, kebayang tidak? Disiasarikan seperti ini. Nah, saya mau cerita aspek pengalaman kami. Jadi Ibu Bapak, salah satu masalah di bangsa kita adalah soal baca. Padahal ini adalah kata pertama ketika Quran diturunkan. Apa katanya? Iqra, itu sudah baca. Nah, Ibu sekalian, ada dua. Satu namanya minat baca. Yang satu namanya daya baca. Kadang-kadang minat baca tinggi, daya baca rendah. Contohnya apa? Bangun tidur langsung buka HP. Langsung lihat, itu namanya minat baca. Begitu WA agak panjang, skip. Begitu tulisan PDF, berat nih. Jadi minat ada, daya baca rendah. Nah, yang dibutuhkan di bangsa kita untuk tumbuh adalah daya baca. Bagaimana meningkatkan daya baca itu? Dengan berlatih. Karena itu saya usul ibu-ibu, bapak, anak-anak diberikan buku untuk mereka baca setiap hari. Bebas bacanya apa aja.
Yang penting buku yang baik. Jangan bapak ibunya yang nentuin. Kalau nentuin bosen anaknya. Ajak anak ke toko buku, ajak anak ke perpustakaan, silahkan pilih yang kau suka. Syaratnya tamat. Syaratnya tamat. Apa aja, yang penting tamat. Lalu dicek, dipantau pembiasaan. Tadi itu katanya, pembiasaan. Dicek nih, baca sama-sama. Di ruang tengah taruh buku, taruh majalah. Sehingga ketika duduk, baca buku, baca majalah. Jadi dilatih dengan pembiasaan. Dengan cara begitu, nanti pelan-pelan anak terbiasa. Pengalaman pribadi ini. Saya masih kecil, sama juga seperti anak-anak yang lain, tidak punya minat baca. Tidak punya minat itu. Minatnya apa? Minat main. Sama lah kita semua begitu. Nah cuman saya waktu itu sering berantem di kampung. Sering berkelahi, sering menimbulkan konflik-konflik lokal gitu di kampung. Jadi bapak ibu agak rumit nih ngadepin satu anak ini. Lalu mereka tahu anak ini senang naik sepeda. Tapi kami tinggal waktu itu di kawasan yang jalannya tidak aspal. Waktu itu gini, kalau di kampung jalannya tanah, kalau di jalan raya baru ada aspal. Saya itu tidak boleh naik sepeda ke jalan aspal. Bolehnya naik sepeda di jalan tanah. Itu artinya dalam kampung. Nah, ayah dan ibu saya memberikan aturan baru. Anis boleh naik sepeda ke jalan. Baca buku itu penting, masa depan bisa cerah, bisa menulis. Enggak pernah, enggak ada. Pengen sepedaan, boleh ke perpustakaan. Dan akhirnya saya ke perpustakaan, ya pinjam buku yang saya suka. Saya suka baca buku cerita. Cerita apa? Biografi. Saya baca biografi A, biografi B, C, D. Sampai hafal itu cerita-cerita sejarah itu. Karena dongeng untuk anak-anak. Terlatihlah untuk membaca secara tidak langsung. Nah ini sekalian teknik yang bisa ditumbuhkan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu cari teknik lain. Hari ini belum tentu naik sepeda itu cocok. Ya, tapi caranya adalah melambung. Tidak harus selalu diajari secara langsung. Nih kamu begini, baca itu penting. Buat kita ya. Itu satu ya. Yang kedua, bagaimana sekarang kalau kita baca buku? Nah, ini buku yang saya mau ceritakan cara bacanya, buku yang umumnya, bukan buku seperti ensiklopedi. Karena kalau buku ensiklopedi itu entry, cari entry-nya. Buku secara umumnya buku begini, Pak Selen. Ini rahasia dapur nih ceritanya nih. Kalau lihat buku, baca, lihat judul, terus baca pengantarnya. Oke? Baca pengantarnya. Sesudah selesai baca pengantar, baca bab pertama. Kenapa? Karena bab pertama itu dia menjelaskan apa isi bukunya. Mengapa buku itu ditulis? Apa argumen buku itu? Setelah selesai baca bab pertama, langsung lompat ke kesimpulan. Bab paling akhir. Oke? Di paling akhir itu kita akan tahu apa saja kesimpulan-kesimpulannya di bagian mana itu. Sesudah itu baru kita masuk lagi ke 2, 3, 4, bisa bolak-balik tuh. Kenapa bisa bolak-balik? Karena kita sudah tahu garis besar isinya apa, kesimpulannya apa. Tapi kalau kita membaca satu-satu, baru chapter 2 kita lagi mikir, ini apa ya ujungnya ya? Bab 3 apa ya ujungnya? Lompat ke ujung, baca kesimpulannya, habis itu lompat lagi. Nah, dulu saya ketika masih sekolah menyiapkan kertas seperti ini, Bu. Satu buku, satu lembar. Setelah baca satu buku, ditulis jadi satu lembar. Jadi dalam satu lembar ini isinya adalah kesimpulan buku, nggak boleh lebih dari itu, satu lembar aja per buku. Nah dengan cara begitu maka kita dipaksa untuk mencari kesimpulan-kesimpulan utama supaya bisa berdiskusi. Kebetulan pada saat dulu saya sekolah kewajiban baca bukunya agak banyak. Satu kelas itu hanya 5 orang, 7 orang.
bacanya 1.300 sampai 1.600 halaman per minggu. Seminggu. Kalau tidak dibaca, ketahuan. Karena yang lain baca. Jadi tulis di sini untuk bisa berdiskusi. Nah, itu kemudian dirasakan sebagai beban pada saat pelatihan. Sekarang menjadi sesuatu yang terbiasa. Ya, baca awal, habis itu baca akhir, habis itu baca satu-satu di tengahnya. Nah, lalu kalau mau lebih enak lagi nih Bu, jelaskan isinya. Ibu baca buku, jelasin sama suami. Bener, itu cara paling efektif menguasai buku, itu dengan menjelaskan isinya. Saya ada baca buku itu program, malah diuntungkan. Saya jadi paham bener bukunya. Kenapa? Karena saya harus ngejelasin. Baca. Yang paling 3 orang di sini nih, ini paling tinggi. Ini studinya kira-kira 15-25% itu dari mendengarkan. Sampai 30-an% itu dari membaca, 30-40%. Sampai 80% dari mengajar. Dosen dan guru itu paling banyak belajar dibanding maha. Jadi kalau ibu bapak baca. Nah jadi buat anak-anak gimana nih? Ini gini anak-anak. Anak-anak baca, habis itu ibu bapaknya. Dongengin dong apa yang tadi dibaca. Ceritain dong. Dan benar-benar dengerin. Jadi si anak itu akan belajar menceritakan kepada orang. Kita tutup atau zuhurnya kita geser Pak Prof? Pak Prof mungkin ada terakhir Pak Prof? Apakah mau postingan atau mau ibadah? Oke, ya sudah ibadah aja. Mungkin kalau postingan yang selfie terlalu narsis itu tidak disarankan. Tapi kalau seandainya berupa perenungan setelah selesai, kemudian ada refleksi, tidak harus di Masjidil Haram. Tapi bisanya di hotel, setelah kita merenung, kita sharing dengan saudara-saudara kita, atau dengan keluarga kita, atau dengan kerabat kita, sebagai satu spiritual journey, mudah-mudahan itu ada baiknya. Tetapi jika terlalu banyak, itu pasti tidak baik. Berfoto di depan Ka'bah terlalu banyak, tidak baik. Ngambil postingan dekat Raudhah terlalu banyak, tidak baik. Nah, jadi yang sewajarnya insya Allah no problem. Tapi mudah-mudahan jikalau itu kita sudah kembali ke hotel, berupa perenungan dan berupa refleksi yang kita dapatkan dan kita ingin sharing, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Nerusin dikit boleh Ustaz? Ini. Nerusin dikit. Bapak sekalian, kalau boleh saya meneruskan sedikit aja yang disampaikan Ustaz Safi Antonio tadi. Selfie yang banyak, foto yang banyak, tapi tidak usah berbagi selalu. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan antara dokumentasi dengan publikasi. Oke? Itu beda ya. Publikasi dengan, kalau dokumentasi nggak apa-apa yang banyak. Tapi kalau publikasi, nah ini soal lain. Kadang-kadang kita cenderung apa yang kita dokumentasi, kita publikasi. Kenapa? Kita besok. Kita kepengen sekali Ustaz. Pengen dengar cerita kakek nenek kita dulu gimana, waktu pindah dari mana. Nggak ada fotonya. Nggak ada dokumentasinya. Kita cuma denger aja dongengnya. Ibu kita cerita, ini cerita dulu pindah begini, pindah begini. Pengen lihat fotonya. Sekarang kita dikasih kenikmatan, ada teknologi, rekam tuh. Nanti, ibu gak bisa bayangin nih satu saat. Waktunya habis tahu, tapi saya mau cerita sedikit ini. Ini cerita beneran ini. Cerita beneran. Begini, suatu ketika saya berada di sebuah konferensi antara ilmuwan sosial dengan ahli fikih syariah. Bersama-sama mengukur namanya Syariah Compliance Index. Dipimpin oleh Imam Faisal Abdul Rauf, itu dari New York. Dalam konferensi itu datang ulama-ulama yang sangat cerdas, wawasannya luas sekali dalam pertemuan itu. Kita biasanya kalau dalam sebuah seminar itu belum tentu mau tahan selesai sampai akhir. Kalau ini 4 hari nggak pengen pulang. Karena betul-betul isinya luar biasa. Nah malamnya, lagi makan malam,
Di sebelah saya ada seorang, ini adalah mantan Hakim Agung Pakistan. Beliau mantan rektor di Pakistan, kemudian menjadi rektor juga di Dubai, dan salah satu orang yang dihormati di bidang syariah, menguasai 7 atau 8 bahasa. Duduk sebelah saya. Lalu ketika lagi ngobrol, duduk terus dia pegang tangan saya, Anies apanya Syekh Baswedan? Dia bilang Syekh Baswedan. Syekh Baswedan, saya apanya ya? Terus dia bilang, Abdurrahman Baswedan. Oh, itu kakek saya. Dia peluk saya. Dipeluk saya itu. Di tempat makan malam itu. Dia bilang, Anies, umur saya baru 27 tahun. Ada satu orang datang dari Indonesia, namanya Abdurrahman. Lalu saya, sebagai mahasiswa doktor di situ, karena dia bisa 7-8 bahasa, dia ditugaskan untuk menjadi pemandu jalan. Yang menemani orang namanya Abdurrahman ini. Keliling Pakistan, mendatangi banyak tempat. Oke? Dan kemudian ceramah sini, ceramah situ, saya nemenin terus sama orang ini. Orang tua ini, dia masih umurnya muda, 27 tahun pada waktu itu. Lalu setelah itu dia pulang. Kakek saya pulang ke Indonesia, dia di sana masih 27 tahun, kemudian jadi hakim agung, jadi ahli syariah, jadi rektor, jadi segala macam nih orang ini. Nah dia selalu bermimpi, kapan saya bisa ketemu lagi dengan orang itu. Dan tidak pernah terbayangkan, di sana 140-an juta, di sini 270 juta, ditemukan dalam sebuah meja makan yang duduk berdampingan. Subhanallah. Saya tidak pernah ketemu. Abdul Ghazi namanya. Ini kakek saya juga tidak pernah cerita. Bapak sekalian, kita mengalami begitu banyak peristiwa yang semua itu akan menjadi kenangan. Haji. Saya ceramah waktu itu di Istanbul. Setelah saya bicara di Istanbul, ada satu orang datang, Pak Anies diundang makan malam oleh satu orang. Mau tidak? Ya makan malam, memang malam nanti ada makan. Saya nggak ada acara. Saya datang ke tempat beliau. Namanya Sulaiman, orang Turki. Sampai di rumahnya, tetangga di situ. Sulaiman, Anda mengundang saya, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Arab, ngomong bahasa Turki. Minta tolong pada penerjemahnya. Saya tanya, kenapa saya diundang? Lalu apa kata dia? Saya pergi haji. Ketika saya haji, saya ketemu dengan, saya mencintai orang Indonesia. Dan saya berjanji, kalau dengar akan undang makan di rumah saya. Karena ketemu di haji. Dari mana saja. Siapa tahu tersambungkan rekamannya. Nanti insya Allah anak cucu kita akan bisa meneruskan silaturahminya. Ya, jadi saya usul di dokumenta tidak harus yang susah itu publikasinya. Ya, baik. Ya, gitu aja. Makasih. Iya, yes. Sebelum doa, mohon izin saya ambil dulu karena ini amanah. Saya ambil, nanti ibu-ibu atau Pak yang nomornya langsung bilang 1 1723 7723 783 1783 ya, nanti ke meja pendaftaran. Kemudian 1082 door press 1 2 3 5 ya. Oke. Itu sudah dari bawah Bu ya. Oh iya, baik saya sebutin lagi. Mau Pak Prof, oh, Masya Allah. Ini hadiahnya soalnya salah satunya dari Pak Prof ya, hadiah terbesarnya. Ini ada, kalau yang penting harus diulang dengan serius. Ini yang paling didengerin ibu-ibu soalnya. Baik, ibu-ibu ada yang mendapatkan door prize. Hadiahnya macam-macam dan berkualitas. Nomor 1082. 1082 ada? Oke, 1082. Kemudian ada yang nomor 1230, 1230, 1230. Ada juga yang dapat door prize nomor 0839. 0839. Kemudian juga yang dapat door prize 1783.
Dan satu lagi 1723. 1723. 1723. Terima kasih. Saya membantu Bapak MC. Terima kasih Pak Prof ya. Ini informasi terpenting ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Udah diketik ya. Nah, silakan difoto ya nanti di meja registrasi. Terima kasih Pak Prof, Abah Anis, Ustadz Fatih sudah menemani kita pada kesempatan hari ini. Persilahkan untuk ke ruang VIP untuk ramah tamah. Lewat sini Pak Prof, Abah. Mohon izin Prof.